Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada sore hari yang mendung, sebagian hujan, kita melanjutkan perkuliahan kita di fikih ibadah, ya mata kuliah fikih ibadah, dengan membahas mengenai puasa sunnah, ya. Sesuai dengan mata kuliahnya, jadi fikih ibadah ini memang menekankan kepada bagaimana pemahaman atau konsep-konsep yang sudah dihasilkan oleh para ulama yang sudah baku berdasarkan Al-Quran dan Hadis mengenai tuntunan di dalam beribadah. Mulai dari sholat, puasa, nanti kita teruskan dengan zakat, haji, umroh, dan diakhiri dengan doa-doa. Kita sudah sampai pada pelajaran mengenai fikih, mengenai puasa wajib, kemarin kita sudah bahas. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan puasa sunnah. Tentu ada macam-macam dari puasa sunnah itu, dan seperti yang kita ketahui, ajaran mengenai puasa ini bukan hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga pada umat-umat yang terdahulu. Tetapi memang di sini kita nanti akan mengetahui ada beberapa jenis dari puasa sunnah itu, keutamaan-keutamaannya itu yang penting dan tidak dipertanyakan lagi mengenai hikmah dari puasa itu sendiri, nanti kita bisa ulas. Di sini sudah hadir kelompok 5 ya, Mbak Friska dan kawan-kawan, silahkan. Ini screen-nya dari saya apa dari Friska? Screen-nya dari saya. Jenengan, Pak. Dari saya, ya. Iya. Baik. Saya pakai HP. Silahkan, Mbak Friska. Bentar, Pak. Masih. Screen sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak? Ya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang puasa sunnah. Selanjutnya, yang pertama ada 6 hari pada bulan Syawal, puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa sunnah yang dilakukan selama 6 hari pada bulan Syawal atau pasca hari raya Idul Fitri. Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansori, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dilanjutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Dari hadis riwayat Muslim. Faidah itu hadis di atas menunjukkan bahwa keutamaan pahala berpuasa setahun penuh dapat diraih dengan syarat telah menyelesaikan puasa Ramadan. Kemudian melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Artinya, tidak boleh mendahulukan puasa 6 hari di bulan Syawal dan dari kodok puasa
Puasa Syawal ini eh, Ya, lanjut, Mbak. Silakan, lanjutkan. yang kedua, selanjutnya yang kedua, Pak. Ya. Yang kedua yaitu puasa Arafah. Jika tidak sedang menunaikan ibadah haji yang terkecuali. Puasa Arafah adalah jenis puasa sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang berhaji. Dianjurkan yaitu kesedangkan bagi umat Islam yang sedang berhaji tidak ada keutamaan untuk puasa pada hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah sendiri mempunyai keistimewaan bagi pelaksanaannya, yaitu akan dihapuskan dosa-dosa pada tahun lalu serta dosa-dosa di tahun yang akan datang. Dari hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, yang ketiga yaitu selanjutnya, Pak. Yang ketiga, puasa Senin dan Kamis. Usama bin Zaid mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Beliau pernah ditanya tentang alasannya, maka beliau menjawab, sesungguhnya amal perbuatan manusia diangkat pada hari Senin dan Kamis. Yang keempat yaitu puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa sunnah rutin yang dapat dijalankan setiap bulan adalah puasa 3 hari setiap pertengahan bulan Hijriah atau disebut puasa hari putih. Puasa ini dikerjakan pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Keutamaan pada puasa Ayyamul Bid ini yaitu diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, maka puasa itu dengan puasa 1 tahun. Dari hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya, Ananda. Ya. Mic-nya dinyalakan dulu, Ananda. Ananda, mic-nya dinyalakan dulu. Ya. Ya. Oh, ya, sudah. Halo. Ya, sudah masuk. Silakan. Sudah. Ya. Ini Pak Wali. Ya, terima kasih. Kelanjutan dari presentasi teman saya, yakni yang kelima adalah puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa sunnah yang dilakukan secara selang-seling, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka atau tidak berpuasa. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, maka berpuasalah engkau sehari dan berbuka sehari. Inilah yang dinamakan puasa Daud alaihissalam. Dan ini adalah puasa yang paling afdol. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku mampu untuk puasa lebih dari itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata,
tidak ada puasa yang lebih afdal dari itu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Salat yang disukai Allah adalah salat Nabi Daud. Beliau bisa tidur separuh malam dan bangun pada sepertiganya dan tidur pada seperenamnya. Beliau biasa berbuka sehari dan berpuasa sehari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keenam, memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih memperbanyak puasa dalam satu bulan selain pada bulan Sya'ban. Perhatian ini mengkhususkan puasa pada pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban adalah perbuatan bid'ah, terutama bagi orang yang tidak bisa memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban atau puasa sunnah 3 hari pada pertengahan bulan Ayyamul Bid. Karena tidak ada hadis sahih yang menerangkannya. Mungkin itu saja yang dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ditutup, Pak. Ya, ditutup dengan salam. Oh ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan teman kami kurang lebihnya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dimunculkan dulu wajahnya. Amirul, Windy, Helmi, Adi, Sauki, dimunculkan sebentar saja 1 menit. Ya, baik, saya tambahkan penjelasan ya. Memang kalau puasa itu kan banyak, puasa sunnah banyak sekali ya. Sebetulnya itu adalah memberikan banyak hikmah ya. Antara lain yang pertama itu adalah kita lihat bahwa puasa itu kan sifatnya mencegah, jadi mencegah nafsu ya. Jadi sebetulnya itu adalah merupakan kegiatan pendidikan atau pembiasaan. Salah satu di antara pendidikan itu kan pembiasaan. Nah, sebetulnya itu di aspek yang lain mestinya itu kalau orang puasa itu kan bisa mengurangi konsumsi ya. Tapi coba Anda baca di beberapa penelitian, ternyata kalau di Indonesia di bulan Ramadan itu apakah menunjukkan konsumsi orang itu berkurang atau tidak? Gimana kira-kira dengan puasa Ramadan saja misalnya sebagai contoh, apakah menunjukkan belanja untuk konsumsi itu berkurang apa tidak? Ternyata kan tidak ya. Jadi pernah ada suatu penelitian ya sekitar 2017 ya, itu bahwa di Indonesia sendiri dengan momentum puasa itu ternyata tingkat konsumsi masyarakat itu justru meningkat. Kenapa? Karena apa istilahnya itu balas dendam. Ya, jadi di pagi, siang hari puasa, tapi nanti malamnya itu sembarang itu masuk, ya, bahkan mungkin lebih banyak. Nah, itu justru yang bertentangan sebetulnya dari hikmah puasa itu sendiri, karena sebetulnya yang dimaksudkan itu adalah mengurangi, ya. Jadi salah satu dampaknya itu adalah mengurangi konsumsi. Karena itu maka kita harus memahami itu konteksnya, bukan hanya dari segi kaifiah puasanya, tapi justru dari aspek pemahaman atau hikmah itu yang lain. Tolong itu nanti juga bisa dimasukkan di dalam pemahaman kita. Saya kira itu. Terima kasih atas kehadiran di Zoom ini yang singkat-singkat saja, tapi kita terus-menerus ya, supaya ini ada keajekan ya di dalam perkuliahan kita. Jangan lupa nanti lanjut di e-learning ya,
Ada forum tanya jawab, silakan yang Mbak yang belum hadir tadi siapa Mbak Fatin ya. Nah, itu bisa berkontribusi di e-learning ya, menjawab pertanyaan kawannya dari kelompok-kelompok yang lain. Saya kira itu pertemuan kita di Zoom, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dari saya cukup Alhamdulillahirabbil Taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.